Yang pertama, teori conditio sine qua non yang dikemukakan oleh von Boy dari Jerman, yakni setiap syarat adalah sebab dan memiliki nilai yang sama. Nah, jika satu syarat hilang, maka akibatnya akan lain. Nah, contoh, jika ada suatu peristiwa tindak pidana, contohnya peristiwa pembunuhan, di suatu tempat, maka dalam teori ini, teori conditio sine qua non ini, orang-orang akan dianggap atau dalam ruang lingkup tindak pidana tersebut akan diminta pertanggungjawaban, baik itu yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut maupun yang tidak melakukannya sama sekali. Nah, untuk yang kedua ada teori individualisasi, yakni adanya pembatasan antara syarat dengan sebab, yaitu mengindividualisasi dan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Contoh, ada seorang anak yang disuruh oleh ibunya untuk mengambil kayu bakar di dalam hutan. Dan lalu dalam perjalanan menuju hutan tersebut, anak itu mendapat musibah, yaitu diterkam binatang buas seperti harimau contohnya, hingga meninggal dunia. Nah, yang menjadi syarat adalah disuruh ibunya untuk mengambil kayu bakar, dan yang menjadi sebab adalah diserang binatang buas. Nah, untuk yang ketiga ada teori generalisasi, yaitu memberi pendapat sebelum kejadian atau antefaktum atau in abstracto. Dan yang menjadi syarat dari teori ini adalah perbuatan manusia sehari-hari yang dapat menjadi akibat suatu peristiwa, maupun musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Nah, keadaan yang normal ini dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Yang kita ambil contoh seperti kasus yang dari teori individualisasi tadi, yaitu seorang anak yang tewas diterkam binatang buas. Nah, dalam hal ini kita harus menyelidiki dahulu. Yang pertama, bisa saja ibu dari anak itu tahu jika hutan tersebut dilarang untuk dimasuki oleh setiap orang karena di dalamnya ada binatang buas berupa harimau yang kelaparan. Dan mungkin saja karena waktu saat itu akan menjelang malam hari. Nah, apabila betul ibu tersebut akan dijadikan musabab yang objektif dari meninggalnya anak itu. Nah, yang kedua, anaknya yang tidak mendengarkan nasihat ibunya untuk tidak berlama-lama saat mencari kayu bakar di hutan. Nah, namun sang anak mungkin bandel dan terus masuk ke dalam hutan itu dengan maksud agar mendapat banyak kayu bakar. Tapi anak itu malah tersesat dan malah diterkam oleh binatang buas. Nah, yang ketiga, ada juga mungkin ada kelalaian dari petugas keamanan yang sedang menjaga hutan tersebut, membiarkan seorang anak di kampungnya masuk ke dalam hutan. Padahal dia tahu kalau setiap masyarakat yang tinggal di dekat hutan itu dilarang masuk. Untuk materi selanjutnya ada kausalitas dalam hal tidak berbuat, yang muncul dalam delik komisionis dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu seseorang yang tidak berbuat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat. Nah, misalkan ya contoh, ada seorang warga yang melihat rumah tetangganya itu kebakaran akibat arus pendek listrik, tapi si warga itu malah membiarkannya saja, tidak menolongnya, hanya menonton. Dan kebetulan juga warga itu benci banget sama tetangganya. Nah, apabila tetangganya itu selamat dan melaporkan peristiwa yang ia alami ke pihak kepolisian, bisa saja warga yang hanya menonton kebakaran itu dijadikan pelaku karena membiarkan nyawa orang lain terancam.